Selamat pagi, Sio. Selamat pagi, Sio. Selamat pagi, Sio. Kenapa aku sial banget hari ini? Kok kamu ada di toilet wanita? Ini pertanyaan yang harusnya aku tanya ke kamu. Kalau kamu tidak pergi, aku akan minta tolong. Kamu ngapain? Kenapa kamu tidak pergi? Menurut kamu aku ngapain di toilet? Jorok kamu. Jangan mendekat ke aku. Ini toilet pria. Kamu pikir aku akan percaya sama kamu? Aku sudah lihat banyak pria seperti kamu, jorok. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Pura-pura salah lihat tanda pergi sebelum aku minta tolong. Aku tidak akan bilang apa-apa. Kalau kamu masih tidak pergi, aku akan minta tolong. Selanjutnya, Wei Wei. Wei Wei. Ini CV pelamar berikutnya. Bukan kamu. Jorok. Jorok banget. Bukan seperti itu. Aku bisa jelaskan. Keluar. Mr. Sao menyuruh kamu pergi. Sekarang. Kamu dengar aku? Sekarang juga. Cepat. Sekarang juga. Selanjutnya. Halo. Tuanku yang terhormat. Aku masih di rumah sakit. Apa? Halo. Halo, sinyalnya tidak bagus. Aku akan telepon kamu kalau sudah sampai rumah.
Maaf, orang yang kamu tuju tidak bisa dihubungi saat ini. Silakan hubungi kembali nanti. Nona, kamu kesini untuk siapa? Cappuccino. Kamu terlambat 3 menit 56 detik. Ini hari pertama kamu kerja. Aku akan memaklumin kamu. Terima kasih, Mr. Peng. Panggil saya David. Oke, Tuan Peng. David. Pergi ke kantor ketua untuk melapor. Masuk. Americano dengan tambahan shot. Tidak pakai gula dan krim. Jangan bawa kopi kalau suhunya di bawah 60 derajat Celcius. Susah sekali memuaskannya. Ada lagi. Tuan Zhao, hari itu saya. Binatang yang kejam. Jangan bawa kopi kalau suhunya di bawah 60 derajat Celcius lagi. Saya kelihatan seperti termometer. Bagaimana saya tahu seberapa panasnya? Gadis, saya sedang bicara denganmu. Kemarilah. Kemarilah. Ini mejamu. Rapikan berkas-berkas ini sebelum pulang hari ini. Dan taruh di meja Tuan Zhao. Mengerti? Banyak sekali. Ngomong-ngomong, kalau besok kamu berpakaian seperti ini lagi untuk bekerja, kamu akan dipecat. Berpakaianlah seperti seorang wanita. Ini tanda pengenalmu. Kamu harus memakainya setiap hari, mengerti? Sekarang kembali bekerja. Tuan Buni. Sekarang saya selangkah lebih dekat dengan impian saya. Panggil saya Eva. Nona Eva, apakah kamu akan membeli mobil untuk dirimu sendiri? Ada saran bagus. Nona Eva saya. Panggil saya Eva. Kalau kamu akan membeli mobil untuk dirimu sendiri, saya ingin merekomendasikan seri Sport. Mobil ini memiliki konfigurasi menengah. Dan bagasinya sangat luas. Gadis cenderung menaruh tas dan sepatu mereka di mobil. Mobil ini akan memenuhi kebutuhanmu. Saya tidak menyangka kamu begitu paham tentang perempuan. Ketua. Silakan duduk.
Tuan Zhao. Sejak Tuan Meng menjadi pemegang saham di grup Zhao kami, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Dan dia tidak pernah menghadiri rapat dewan kami. Setiap kali sebelum rapat, dia hanya mengirim pesan kepada kami. Apapun yang dikatakan ketua. Anda mengatakan, dia tidak pernah menghadiri rapat kami selama 2 tahun ini? Benar, bahkan mantan ketua belum pernah bertemu dengannya. Berapa banyak saham yang dia pegang? 13%. Di antaranya 4% dibeli dari Tian Li. Oke, saya mengerti. Mari kita mulai rapat. Tian Zhao, barang-barang di meja Anda adalah... TN Wang? Silakan duduk. Panggil saja saya Zenan. Zenan, Anda ingin bertemu saya? TN Wang, sudah berapa lama Anda bekerja untuk ayah saya? Ketika saya masih Rimaha, dia membawa saya ke rumah Anda. Saya telah bekerja antara sejak ITU. Saya pikir sudah setidaknya 20 tahun. Mengapa Anda bertanya? Ya, Anda telah berada di sisi ayah saya sejak saya kecil. Itu sebabnya ayah saya mempercayai Anda seperti mempercayai keluarganya. Tentu saja, kita seperti keluarga. Beritahu saja saya, jika Anda butuh bantuan. Biar saya katakan seperti ini. Saya berada di A selama beberapa tahun terakhir. Saya tidak tahu harus mempercayai siapa. Jadi saya ingin Anda membantu saya menyelidiki seseorang. Maksud Anda Tian Meng? Anda sudah tahu? Ayah Anda pernah meminta saya untuk menyelidikinya setahun yang lalu, tapi sangat sulit melacak keberadaannya. Dia sepertinya tidak berada di Cina. Saya tidak bisa menemukan petunjuk apapun. TN Wang, bagaimanapun, saya perlu tahu siapa pria ini. Saya khawatir dia bisa menjadi bom waktu. Jangan khawatir, Zenan. Saya akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu saya pergi. Baiklah. Tian Zhao, dokumen ini membutuhkan tanda tangan Anda. Setelah kerja, mampirlah ke Masrati untuk menindaklanjuti pesanan. Kita sudah menandatangani kontrak. Alamatnya ada di dalam. Oke. Terima kasih. Jangan bergerak, aku akan menutupinya untukmu. Nona, kita bertemu lagi. Pak, apakah Anda berbicara kepada saya? Ya, rok itu. Apa yang Anda bicarakan? Aku tidak terlalu mengerti Anda. Anda pasti salah mengira saya sebagai orang lain. Anda Nona Wei, bukan?
Saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Tolong jangan bersikap seperti Anda mengenal saya. Saya tidak tahu dari mana Anda mengetahui nama saya. Dan saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Apakah saya sudah jelas? Tapi Anda sangat mirip dengan seorang gadis yang pernah saya temui sebelumnya. Saya pikir saya melakukan kesalahan. Maaf. Halo? Siapa ini? Halo? Apakah ini Bapak Ling Xiao yang berbicara? Ya, siapa ini? Saya Weiwei perwakilan dari grup Zhao. Saya di sini untuk membicarakan pesanan mobil perusahaan. Saya sudah menunggu Anda. Anda di mana? Saya di meja depan. Anda di mana? Berjalanlah ke sisi kanan Anda. Ya, terus berjalan. Saya tidak melihat siapapun. Dan belok kanan. Berhenti, berhenti. Bisakah Anda melambaikan tangan? Saya ingin memastikan itu Anda. Dan sekarang berjalanlah lebih jauh ke depan. Pak, Anda di mana sebenarnya? Berhenti. Membungkuk. Jangan bergerak. Halo. Saya orang yang Anda cari. Nama saya Ling Xiao. Sepertinya kita akan sering bertemu di masa depan. Senang bertemu Anda, Nona Wei. Sini silakan. Dia menipu saya. Silakan duduk. Nona Wei, berapa kali kita sudah bertemu? Mari kita langsung ke intinya. Tolong berikan saya kontrak penjualan terutama bagian pasca penjualannya. Mau kopi, teh, atau jus? Tolong berikan saya kontraknya. Saya sedang buru-buru. Ini dia. Dia cantik sekali. Ini. Terlihat bagus. Jika boleh saya perlu membawanya dan menunjukkannya pada bos saya. Tentu saja, silakan. Hei! Berhenti! Jangan bergerak! Duduk! Bagaimana kalau saya belikan yang baru untukmu? Lagi pula saya masih berhutang rok padamu. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Biarin saja saya. Itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk saya saja. Ayo. Tapi saya bekerja di sini. Saya akan pergi. Oke? Duh, sialnya saya. Apa yang terjadi? Setiap kali saya bertemu dengannya pasti ada masalah.
Halo? Halo, apakah ini Nona Wei? Ya siapa ini? Nona Wei, saya menelepon dari stasiun TV kota. Selamat Anda memenangkan undian kami. Kami akan mentransfer uangnya nanti. Bisakah Anda memberikan nomor KTP dan nomor rekening bank Anda? Apa-apa katamu? Saya menang undianmu? Anda yakin? Dari stasiun TV mana Anda? Saya tidak menonton acara TV apapun. Tolong cari alasan yang lebih meyakinkan lain kali untuk menipu orang, oke? Hei, bisakah Anda berhenti menelepon saya? Saya serius. Jangan salahkan saya sebagai teletubi. Coba tingkatkan IQ Anda dulu sebelum menipu orang, oke? Jika Anda berani menelepon saya lagi, saya akan memburu Anda di Weibo dan mengubah Anda menjadi teletubi. Ada apa denganmu? Bos ya? Saya. Anda punya 2 jam untuk membelikanku jas untuk pesta mantan teman sekelas. Waktu panggilan kita sudah termasuk. Jadi kamu masih punya 1 jam dan 56 menit lagi. Kalau kamu tidak bisa membawakanku jas tepat waktu, kamu boleh saja bermain sebagai teletubi. Dan jangan repot-repot datang kerja lagi. Kenapa ini terjadi padaku? Apa yang sudah kulakukan? Kenapa aku harus disiksa oleh mereka berdua? Apa yang harus kulakukan? Ning Sue. Halo Ning Sue, tolong aku. Kalau kamu tidak menolongku, aku akan mati. Non, aku sudah menunggumu. Kenapa kamu tidak menjawab teleponmu? Di mana kita? Ini alamat yang dia berikan padaku. Seharusnya bukan tempat ini. Ayo kita lihat. Ayo. Halo, apakah Anda Mr. Su? Ya, dan Anda adalah. Aku dari grup Zhao. Mr. Zhao Zenan mengirimku ke sini untuk mengambil jas. Baik, silakan masuk. Lewat sini silakan. Semua jas ini milik Mr. Zhao. Kamu bisa memilih yang mana saja. Beritahu saya kalau sudah selesai. Baik, terima kasih Mr. Su. Terima kasih. Aku akan kembali bekerja sekarang. Baik. Berapa harga 1 jas di sini? Aku tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Aku harus sering datang ke sini. Ini untuk pria, kenapa kamu mau datang ke sini? Untuk mempersempit target tentu saja. Lihat kancingnya. Semuanya diberi label tahun. Kalau aku tebak benar, tempat ini pasti menawarkan layanan purna jual seumur hidup. Orang kaya ini memang merepotkan. Memakai jas yang sama selama 1 dekade. Kamu tidak mengerti. Jas high-end bisa bertahan seumur hidup. Yang pertama dulu, kita perlu memilih setelan untuknya. Oh iya, pesta teman sekelas kan? Harus terlihat elegan tapi tidak terlalu kuno. Ini terlalu formal. Tidak akan berhasil. Yang ini? Tidak mungkin. Tidak bagus. Yang ini bisa santai dan formal. Tapi ini terbuat dari linen. Mudah kusut. Jika bosmu pergi ke pesta langsung setelah kerja, itu akan cukup memalukan. Tidak bagus juga. Yang ini,
Ini dia. Lumayan. Aku setuju dengan yang ini. Bawa setelan ini ke Binatu nanti. Pastikan disetrika dengan tekanan tinggi. Sulit sekali menyenangkan. Merepotkan. Apa katamu? Aku bilang kamu terlihat hebat. Ambil barangmu dan pergi. Gunting batu kertas. Terbang ke kiri. Lama tidak bertemu. Sini. Aku terlambat. Sini. Lihat siapa ini, Mr. Zhao. Bukan ini Chairman Zhao. Chairman Zhao. Chairman Zhao. Chairman Zhao. Chairman termuda dalam sejarah grup Zhao. Ya muda dan mampu. Aku tersanjung. Chairman Zhao adalah orang yang sibuk. Dia chairman demi Tuhan. Apa kalian masih menggodaku? Hari ini adalah pertemuan pertama kita sejak lulus. Mari bersenang-senang, oke? Aku yang traktir. Terima kasih. Mr. Zhao hanya minum whisky dengan es batu. Aku juga akan pesan satu terima kasih. Kapan kamu kembali? Harusnya kamu beritahu aku. Aku akan menjemputmu. Aku sudah terbiasa bepergian sendiri. Kamu tahu itu. Tapi aku harus mengucapkan selamat. Karena menjadi chairman termuda di grup Zhao. Bagus untukmu. Ketua apa? Ayahku sedang tidak enak badan, aku hanya membantunya. Dulu waktu sekolah kamu tidak pernah segini rendah hati. Aku penasaran, bolehkah aku meminjammu sebentar? Ke tempat yang tenang dan membicarakan sebuah proyek? Ayo pergi. Kamu sudah mau pergi? Aku akan kembali nanti. Sampai jumpa nanti. Setelah kamu kembali ke Cina, aku berniat mencari pekerjaan dan tinggal di sana. Tapi kemudian aku menyadari bahwa mungkin ada lebih banyak kesempatan di sini. Jadi aku pun kembali. Bagaimana denganmu? Apakah kamu menikmati menjadi seorang ketua? Pasti rasanya luar biasa. Begitu juga sangat luar biasa. Bahkan kamu menggodaku. Mari kita langsung ke intinya. Sekarang kamu sudah kembali, apa rencanamu? Posisi tinggi apa yang kamu incar? Jangan mengolok-olokku. Semuanya berantakan sejak aku kembali. Aku pergi ke beberapa wawancara tapi ditolak. Hari ini aku baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Seorang lulusan Harvard yang berprestasi tinggi malah ditolak? Mereka pasti buta. Tapi tidak apa-apa. Bagaimana kalau ini? Pernahkah kamu mempertimbangkan bekerja untuk perusahaanku? Aku seharusnya tidak mengatakannya seperti itu. Beberapa perusahaan memang menawarkan pekerjaan, tapi manfaatnya tidak cukup baik. Perusahaan ini, bagaimanapun, menyetujui semua persyaratanku. Kamu sudah memutuskan? Aku akan mencobanya dulu. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Tapi ingatlah bahwa grup Zhao akan selalu menyambutmu. Aku dengar kamu bisa minum dengan baik. Mau minum? Kalau begitu mari kita bersulang. Untuk masa muda kita yang telah berlalu. Untuk sahabat terbaikku yang kukenal dengan sepiring pangsit. Apa kamu bawa uang? Kurasa tidak. Aku juga tidak punya uang. Bersulang. Bersulang. Maaf Pak, saat ini tidak ada meja yang tersedia. Kamu harus menunggu sebentar. Ini kita bisa berbagi meja. Bolehkah saya? Tentu tidak masalah. Kamu orang Cina. Terima kasih. Senang bertemu denganmu. Pak, apakah Anda siap memesan? 2 piring pangsit babi dan 2 piring pangsit seledri. Saya ingin saus asam pedas untuk menemani mereka. Itu saja, terima kasih. Minta bondong. Kamu memesan begitu banyak 4 piring. Kamu pasti akan sangat kenyang. Kita selalu bisa membawa sisa makanan. Apa kamu masih mau saus asam pedas? Rasanya lebih enak dengan saus asam pedas. Dari mana asalmu?
Ibu kota Cina. Distrik mana? Huairou. Mengapa? Itu temanku Jack. Saya Jack senang bertemu denganmu. Pak pangsit Anda. Kamu harus makan pangsit daging dulu lalu yang seledri. Baik. Cobalah tambahkan sausnya. Kamu tahu apa? Begitulah cara saya memakannya setiap kali. Sangat lezat. Akan lebih enak lagi jika kamu memakannya dengan bawang putih. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Pangsit itu yang terbaik. Rasanya enak sekali. Aku bilang, Apa yang salah? saya lupa membawa dompet saya. Bayar untuknya. Apa? Bayar tagihannya, dia tidak punya cukup uang. Biarkan kami yang bayar. Baiklah, Dia memerintahiku lagi. Sampai jumpa lagi. Dadah. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu terlihat begitu sedih? Kamu selalu menjadi pusat perhatian. Ini pesta tahun baru. Kita harus bersenang-senang. Kita semua harus bahagia dan menikmati diri sendiri di tahun baru. Bagaimana kalau ini? Minumlah dan nikmati sepuasmu. Semua ini tanggung jawabku hari ini. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. hei ganteng, mau menari? Tentu. Ayo bergabung dengan kami. Ayo, aku tidak bisa menari, kau saja yang pergi. Mari bersenang-senang. Aku lewat saja, kau saja yang pergi. Kalau begitu aku pergi. Ini kunci mobilmu. Mobil ini sekarang milikmu. Aku tidak akan mengendarainya lagi, aku akan kembali ke Cina. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Ada yang bisa kubantu? Tolong satu cangkir kopi. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Rasanya aku sangat tidak berguna. Ceritakan apa yang terjadi. Apakah grup Zhao sedang dalam masalah? Bagaimana kau tahu? Kau adalah putra terkenal dari keluarga Zhao. Semua orang tahu itu. Kau benar. Begini ceritanya. Pemegang saham bermaksud memperluas pasar luar negeri kami, tapi ayahku tidak setuju. Jadi mereka mengancam akan menarik saham mereka untuk uang tunai. Seperti yang kau tahu, perusahaan kami sudah dalam posisi arus kas yang buruk, dengan masalah tambahan yang mereka sebabkan. Ayahku tidak bisa menahannya dan dirawat di rumah sakit. Aku mengerti. Mengapa ayahmu tidak setuju untuk memperluas pasar luar negeri? Perusahaan luar negeri ingin memegang 27% saham. Ayahku khawatir posisi pengendali kami akan digantikan. Atau perusahaan kami akan diambil alih. Lalu mengapa pemegang saham lain bersikeras bekerja sama dengan perusahaan luar negeri? Mereka bilang itu untuk melayani pasar yang lebih besar. Bla bla bla, aku tidak mengerti semua itu. Kurasa grup Zhao harus fokus pada mengamankan pemegang saham saat ini. Mudah diucapkan daripada dilakukan. Kurasa kau bisa membujuk ayahmu untuk menambah 1% saham. Kepada pemegang saham yang ingin pergi. Ketika pemegang saham lain melihat keserpihan ayahmu, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk tetap tinggal. 1%? Benar. Kau harus memberi untuk mendapatkan. Dan yang paling dibutuhkan grup Zhao saat ini adalah arus kas. Ini satu-satunya cara untuk mengamankan pemegang saham lain. Jika kau tidak melakukan ini, saya khawatir grup Zhao
benar-benar harus berganti tangan. Satu gelas bir tolong. Saya sangat terkesan. Kamu penyelamat hidup. Jadi masalah selesai? Ya. Setelah ayahku mengambil saranmu. Dia berhasil menenangkan pemegang saham lainnya. Kamu tahu apa itu? Itu disebut menabur perpecahan di antara musuh. Menabur perpecahan di antar musuh. Oke, mari kita bersulang untuk taktik brilianmu. Bersulang. Kami akan segera lulus. Apakah kamu akan tetap di sini atau kembali ke Tiongkok? Mungkin kembali meskipun kondisi di sini lebih baik. Pasar sudah jenuh. Ada lebih banyak peluang di kampung halaman. Selain itu, saya ingin menantang diri sendiri. Kalau begitu, grup Zhao akan selalu menyambutmu. Beritahu saja ekspektasi gajimu. Saya memang ingin bekerja di sana. Tapi saya khawatir perusahaanmu tidak akan mampu membayarnya. Saya ingin menjadi ketua. Asisten ketua. Baiklah. Bersulang, bagaimana saya bisa menolak? Bagus. Jadi pikirkanlah. Selama kamu mengatakannya, uang bukan masalah. Apakah saya begitu materialistis di matamu? Biar saya katakan, hal yang paling tidak saya pedulikan adalah uang. Saya tidak bermaksud begitu. Saya sudah mencoba mengundangmu 1-2. 3 kali. 3 kali. Jika kamu menolak saya lagi, kamu merendahkan saya. Tentu saja tidak. Kamu mabuk. Mabuk. Pelayan. Pelayan. Ya Tuan Zhao. 1 gelas lagi. Dia baik-baik saja, jangan repot-repot. Saya tidak mabuk. Kamu mabuk. Dulu saya sering mengantarmu pulang. Sepanjang waktu saat kamu mabuk, bro. Jangan minum terlalu banyak. Hari ini tidak apa-apa. Saya punya asisten pribadi. Asisten? Saya akan meneleponnya. Asisten yang mana? Fred ini, apa yang sudah aku lakukan sampai begini? Halo. Kamu punya 10 menit untuk datang ke beauty bar. Begitu dong. Bro. Ini. Ayo minum. 10 menit? Kamu pikir aku bisa teleportasi seperti Profesor? Aku nggak akan pergi. Fred besar. Jangan repot-repot datang kerja besok. Aku telat. Aku telat. Aku telat. Apa yang membuatmu buru-buru? Untuk reinkarnasi? Kayaknya aku bahkan terlambat untuk itu. Apa kamu akan melayani bos Freya Kiemyu lagi? Apa kamu sudah tahu? Bingung. Kamu benar dapat 10 poin. Dadah. Kunci pintunya. Oke. Apa yang bisa terjadi pada jam segini? Bos yang aneh sekali. Tuan Zhao, hei. Di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bau sekali. Ambil uang ini dan beli gaun baru. Ikut aku ke pesta anggur besok aku. Ini perintah.
Siapa yang datang malam-malam begini? Pergi lihat. Bu, bisa saya bantu? Saya Ibu Ling Xiao, apakah dia di sini? Ada, silakan masuk Nyonya Ling. Silakan masuk. Ling Xiao, ibumu ada di sini. Ibu, kenapa ibu datang malam-malam begini? Apa yang kamu makan? Bagaimana bisa kamu makan mie instan? Tidak ada nilai gizi sama sekali. Apa aku tidak memberimu cukup uang? Kamu bahkan tidak punya pembantu rumah tangga. Bagaimana bisa kamu hidup seperti ini? Tempat yang begitu buruk. Bagaimana kamu bisa tinggal di sini? Pulang sama aku yuk. Mama. Bu, tolonglah. Aku sudah dewasa sekarang. Aku sudah lulus. Aku nggak bisa bergantung sama kamu dan papa lagi. Kamu ngomong apa sih? Kami sudah bekerja keras seumur hidup. Itu buat apa? Yang kami inginkan cuma memberikan kamu kehidupan yang berkualitas dan kaya. Mama, aku nggak butuh dukungan kamu lagi. Aku senang asalkan kamu hidup dengan baik. Uang nggak bisa membeli kebahagiaan Mama. Jangan ceramah aku. Bagaimanapun aku nggak izinkan kamu tinggal di sini. Pulang sama aku sekarang juga. Ayo pergi. Mama. Mama. Aku nggak akan pergi. Aku rasa tempat ini bagus. Baiklah kalau begitu. Kami punya villa kosong lagi di sebelah timur rumah kita. Kamu dan temanmu bisa pindah ke sana. Itu dekat sama aku. Aku bisa lebih mudah merawat kamu. Ini batasanku. Nggak ada diskusi lagi. Aku nggak akan pergi. Bisa nggak kamu berhenti khawatir tanpa alasan? Khawatir tanpa alasan. Kenapa aku nggak khawatir sama anak orang lain? Dan itu caramu bicara sama ibumu sebagai orang dewasa. Bisa-bisanya kamu ngomong begitu. Mama. Aku nggak bermaksud begitu, duduklah. Jangan begitu anak bodoh. Duduklah, Mama. Lihat, kamu sudah menghabiskan seluruh hidupmu merawat papa dan aku. Sekarang saatnya kamu hidup untuk dirimu sendiri. Lihat, kamu bisa coba mengembangkan beberapa hobi. Pergi ke konser. Nikmati teh atau nonton drama. Bagus kan? Aku baru bisa tenang kalau kamu hidup dengan baik. Nak. Kamu adalah seluruh hidupku. Kamu adalah satu-satunya anak kami, benar kan? Kamu membawa semua harapan kami. Kamu adalah segalanya bagi kami. Mama, tapi aku sudah besar. Ayahku juga berjuang untuk mencapai posisinya sekarang. Aku sudah dewasa. Aku harus mandiri. Apakah itu berarti menjauhi rumah? Apakah itu berarti meninggalkan mama? Tentu saja tidak. Mamaku adalah yang terbaik, paling baik hati, paling cantik. Dan mama paling dermawan di dunia ini. Benar kan? Berhenti menggodaku. Ayahmu akan menghadiri pesta tahun baru. Kamu harus hadir di sana, jangan terlambat. Ambil kartu ini. Jangan makan mie instan lagi. Mama, aku akan marah jika kamu terus melakukan ini. Kamu bahkan tidak mau menerima uang. Kamu cukup bangga ya? Aku akan menyimpannya untukmu. Jangan makan mie instan lagi. Kalau begitu aku pergi. Mama, aku akan mengantarmu. Oppa, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Unye. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kamu kembali. Opa Ning Sue, kamu di sini. Kamu kembali. Apa yang membawamu ke sini larut malam begini? Kamu bertengkar dengan mama lagi. APA Logi, kalau mamaku sangat menyebalkan. Dia terus mengomel. Di sini jauh lebih tenang ketika aku bersama kalian. Tapi tidak terasa tenang bagi kami ketika kamu di sini. Wewe, aku akan mandi. Aku juga akan membersihkan diri. Tunggu, Wewe. Kenapa kamu bau laki-laki? Apa-apa yang kamu bicarakan?
Apakah kamu bersama laki-laki? Siapa itu, katakan padaku. Apakah aku mengenalnya? Bosku, dia mabuk. Aku mengantarnya pulang. Bawa dia pulang. Kenapa kamu tidak tinggal? Apakah kamu demam? Wei sayangku, usiamu sudah 24 tahun, tapi kamu masih jomblo. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Ada pria tampan mabuk berbaring di sebelahmu. Kesempatan bagus, kenapa tidak kamu manfaatkan? Kalau dia meneleponmu, jelas dia punya perasaan padamu. Tapi kamu malah pura-pura susah didapat. Gak heran kamu masih jomblo. Kamu mau dia. Kenapa tidak kamu pacari saja? Jangan hiraukan dia, dia kebanyakan nonton drama Korea. Aku memang mau. Ada apa dengan kalian? Kalian bukan anak kecil lagi. Belum pernahkah kalian bayangkan bagaimana rasanya? Ada pria tampan berbaring di sebelahmu. Apa gunanya pura-pura sopan? Aku akan nonton drama Korea sekarang. Oppa, terima kasih. Aku cinta kamu, aku cinta kamu. Terima kasih. Ning Sue, aku sangat mencintaimu. Hei. Sudah ketiga kalinya kamu masih menontonnya. Ada apa? Mana yang lebih bagus? Untuk apa? Kamu akan membuka pintu di hotel atau menyajikan anggur? Apa yang kamu bicarakan? Besok aku akan pergi ke pesta anggur bersama bosku. Aku tidak tahu harus pakai yang mana. Pesta anggur? Kapan, di mana? Bisa kamu ajak aku? Aku pernah ke pesta anggur sebelumnya. Bilang saja ke bosmu kamu akan membawa teman. Oke. Terima kasih. Aku tidak akan lupa budi baikmu. Tolong pilihkan aku gaun. Kamu datang ke orang yang tepat. Biar aku kasih tahu, gaun itu penting. Tapi sifatmu juga penting. Dengar ya. Berdirilah tegak dan angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Tapi sedikit tarik dagumu. Ketika kamu melihat orang, kamu harus lembut. Dan sesekali kedipkan mata. Apa yang kamu lakukan? Kamu juling. Baiklah, Hendeken. Seperti ini? Ayo, mari kita pilih gaun untukmu. Kamu tidak akan pernah mencapai levelku. Sini duduk. Aku akan merias wajahmu. Ini akan membuat Tuan Zhao terkesima. Tunggu sebentar. Siapa lagi yang akan Tuan Zhao bawa selain kamu? Tidak ada orang lain. Hanya kamu? Kalau begitu, kita akan memberinya kerjasama. Jangan mengecewakannya. Astaga! Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Dia terlihat seperti ini setiap hari. Muka poker. Siapa yang mau bersamanya? Dia kaya. Dia punya hak untuk bersikap bossy. Tidak bisakah kamu lebih pengertian? Gaya seperti apa yang kamu inginkan? Aku tahu. Manis. Itu tidak akan berhasil. Imut. Kurasa tidak. Stylish dan seksi juga tidak akan berhasil. Ayo berhenti main-main. Aku pergi ke pesta anggur, bukan klub. Bangun. Bangun dan mari kita pilih yang bagus. Ayo. Gaya seperti apa yang Tuan Zhao suka? Kasih tahu aku. Jangan sebut Tuan Zhao lagi. Aku ke sana untuk bekerja. Disitulah kamu salah. Menjadi asisten tidak akan membawamu kemana-mana. Kamu harus mengincar posisi istri bos. Istri bos. Saya sudah sangat bersyukur menjadi asisten. Kamu tahu betapa sibuknya saya. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan pacaran. Mari kita lupakan saja. Kamu tidak punya waktu untuk pacaran, tapi kamu tetap harus menikah. Jika kamu tidak bisa menemukan pacar, akan terlambat untuk menyesal. Tapi saya tidak punya gaun lain selain ini.
Kamu punya saya sudah mengemas semuanya di sini. Kamu bisa mengandalkan saya. Saya seperti Doraemon. Saya punya apapun yang kamu butuhkan, tunggu di sini. Maaf sedikit berantakan, biar saya rapikan dulu. Wei, sekarang saya tahu. Gaun elegan akan sempurna untukmu. Tunggu sebentar biar saya cari satu untukmu. Bagaimana dengan yang ini? Tidak. Tamunya orang-orang kaya. Milik saya tiruan. Ini akan memelukan. Saya akan mencari yang lain untukmu. Yang ini bagus. Bagaimana menurutmu? Bukan. Warna ini terlalu mencolok. Lagi pula saya bukan pusat perhatian. Wei, betapa cantiknya ini. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Jika kamu memakai ini, saya jamin kamu akan menjadi pusat perhatian. Biarkan saya istirahat. Tidak, dengarkan saya. Ini seperti kamu ditawari hutan. Tapi kamu hanya meminta satu ranting. Kamu ditawari laut. Tapi kamu hanya meminta setetes air. Kamu harus ambisius. Tapi. Baiklah, tidak ada tapi-tapi. Ayo pergi. Kamu yakin? Ketika kamu mendapatkan pacar kaya, kamu bisa berterima kasih pada saya. Ayo pergi saja. Kamu yakin tentang ini? Saya yakin cepat. Percayalah pada saya, ayo. Para tamu kali ini semua orang penting. Ya. Mr. Ling, lama tidak bertemu. Senang bertemu denganmu. Salam kenal. Permisi, apakah Ling Xiao ada di sini? Boleh saya tahu ini mengenai apa? Begini, ayahnya sedang mencari dia. Chairman Ling Xiao. Ayahmu mengirim kami ke sini untuk membawakan dan dia memintamu untuk pergi ke pesta anggur. Pesta anggur apa? Saya sedang bekerja. Tolong jangan mempersulit Mr. Ling. Ayahmu bilang dia tidak akan menghentikanmu melakukan apapun di masa depan. Jika kamu pergi ke pesta ini. Pesta apa ini sampai begitu formal? Beritahu ayahku bahwa aku tidak akan datang. Mr. Ling. Tunggu Ling Xiao. Mungkin ini kencan buta. Jangan mengolok-olokku. Ibumu menelepon. Angkat, ayo. Diam. Pegang ini untukku. Halo? Ling Xiao, kamu di mana? Apakah kamu sedang dalam perjalanan? Saya sedang bekerja. Tolong jangan ganggu saya, oke? Hanya ikuti saja. Dan datanglah ke pesta ini, oke? Saya bilang, kamu harus datang hari ini. Pesta ini sangat penting untuk ayahmu. Cepat, saya menunggumu. Oke. Anak ini. Halo? My lady. Saya sudah menunggumu. Kamu di mana? Tidakkah kamu takut bos anehmu akan memakanmu hidup-hidup? Maaf Ning Sue, saya sakit perut. Saya butuh waktu lebih lama. Tolong tunggu sebentar lagi. Oh tidak, saya harus pergi lagi. Halo? Halo? Luar biasa. Jadi, kalian mau dengar? Oke, aku akan kasih penjelasan mendalam. Dari sudut pandang sutradara baru, oke? Oke. Bagus. Sebagai aktor, kalian harus tahu apa itu acting. Acting adalah seni. Itu seperti menjalani hidupmu.
Ketika kamu benar-benar mengerti sebuah karakter, aktingmu tidak akan lagi menjadi akting. Lalu apa? Itu akan menjadi seni. Apa yang biasanya kita artis pertunjukan kan? Ya, ya. Sementara itu akting juga filosofi. Ini contohnya buat kalian. Kalian semua tahu Bruce Lee kan? Ya tentu. Dia adalah bintang kungfu Tiongkok nomor 1. Dan kemampuan aktingnya juga dianggap tak tertandingi. Itu karena dia seorang seniman. Banyak orang belajar dari Bruce Lee. Tapi Bruce Lee tidak pernah mengajarkan mereka cara bertarung atau menyerang. Tapi filosofi. Karena dia mengerti kekuatan kebaikan dan kelembutan. Kungfu punya aliran yang berbeda-beda. Aktor juga berbeda satu sama lain. Jangan selalu membanggakan. Apa yang pernah kamu bintangi sebelumnya itu sudah basi. Jika kamu ingin menjadi aktor yang baik, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri dulu, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu jatuh? Jatuh? Semua orang ingin akting sambil berdiri, kan? Tapi siapa yang benar-benar mengalami momen jatuh itu? Dengan jatuh, aku tidak berarti tidur. Tapi melewati kesulitan dan kekalahan. Hanya setelah kamu merasakan berbagai kesulitan dan kekalahan dalam hidupmu, baru kamu bisa benar-benar memahami pola pikir sebuah karakter. Kalau tidak, aktingmu akan selalu tanpa jiwa dan palsu. Masuk akal. Benar kan? Itu benar. Berhenti. Pidato yang bagus. Permisi. Pidato yang sangat bagus. Saya sangat terkesan. Mari bersulang untuk pidato brilianmu. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya seorang aktris dan model yang dikontrak oleh perusahaan film. Ningsue Rao Shikai. Merek apa yang pernah kamu wakili sebelumnya? Apa yang pernah kamu bintangi? Pertanyaan yang bagus. Beritahu kami. Kamu sangat norak. Sutradara Rao baru saja mengatakannya. Jangan selalu bertanya tentang riwayat akting dan semacamnya, itu sangat norak. Sebetulnya saya pernah membintangi beberapa iklan. Acara TV dan film, banyak sekali. Saya sudah tidak ingat lagi. Banyak? Model? Sangat norak. Sutradara Rao, kenapa kita tidak pergi ke tempat lain dan berbicara tentang seni yang sebenarnya? Bagaimana menurutmu? Dah? Kamu tidak bisa meninggalkan sepedamu di sini. Pergi ke sana. Apa yang kamu lihat? Pergi. Apa kamu terlalu kenyang sampai tidak bisa bicara seperti manusia? Ini adalah putra ketua Ling. Perhatikan sikapmu. Mr. Ling, saya minta maaf. Saya tidak mengenali Anda, saya minta maaf. Jangan hanya berdiri di sana. Bantu dia dengan sepedanya. Ya. Saya minta maaf, dia baru dan tidak tahu. Ayo masuk ke dalam. Pastinya akan segera dimulai. Terima kasih atas bantuan Anda dalam proyek ini. Sama-sama. Terima kasih. Semoga kami terus mendapatkan dukungan Anda. Tentu. Paman. Zenan. Kalau begitu saya akan berbicara dengan Anda nanti. Oke. Zenan. Kapan kamu kembali? Sudah lama sekali. Sudah lama tidak bertemu. Sejak kamu pergi ke luar negeri. Lihat. Kamu sudah menjadi pemuda yang tampan. Bagus. Ngomong-ngomong, di mana ayahmu? Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Kudengar kamu sudah mengambil alih grup Sao. Itu hal yang bagus, jangan terburu-buru. Kamu masih muda, pelan-pelan saja. Aku yakin kamu akan sukses di masa depan. Kalau butuh bantuan bisa bilang ke aku. Terima kasih, Paman. Sebenarnya, aku tidak mengelola perusahaan sendirian. Ayahku membantu aku. Teruskan kerja bekasmu. Ayah. Ling Xiao. Waktunya tepat. Lihat, sepupumu sudah kembali. Kami bertemu beberapa hari yang lalu. Sungguh. Dasar anak bodoh. Kenapa tidak bilang ke aku? Kamu ngapain di sini? Jadi kalian berdua juga saling kenal. Kami saling kenal saat di luar negeri. Kebetulan sekali. Bagus sekali. Dia asistenku. Ngobrol sama sepupumu.
Kalian sudah lama tidak bertemu. Meng Tong, ayo pergi. Kita masih ada tamu yang harus dihibur. Oke. Kita pergi, Janice. Kami akan pergi sekarang. Tuan dan Nyonya, selamat malam. Sangat terhormat bisa memiliki kalian di sini, pada makan malam perayaan ulang tahun ke-20 grup Xiongda. Selanjutnya mari kita sambut Bapak Ling Yongxiong, Ketua Grup Xiongda, dan istrinya, Nyonya Zhao Meihua, untuk naik ke panggung dan memberikan pidato. Silakan. Tamu-tamu yang terhormat, Tuan dan Nyonya, selamat malam. Atas nama Grup Xiongda, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di pesta perayaan hari ini. Anda semua telah menempuh perjalanan jauh untuk hadir di sini, merayakan bersama kami, dan membicarakan bisnis. Kehadiran Anda telah membuat peringatan 20 tahun kami lebih istimewa dan berkesan. Saya merasa sangat senang dan bersyukur atas usaha Anda yang terus-menerus dalam meningkatkan persahabatan antara kita. Hari ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada keluarga saya. Tanpa dukungan dan pengertian mereka selama bertahun-tahun, Xiongda tidak akan menjadi sesukses sekarang ini. Oleh karena itu, saya harap Anda bisa memberikan tepuk tangan yang meriah untuk istri saya, Nyonya Zhao Meihua. Hari ini kita telah berkumpul dengan teman-teman lama dan baru di sini. Saya menyarankan, marilah kita angkat gelas kita dan bersulang untuk kerjasama kita di masa depan, persahabatan kita yang abadi, dan kebahagiaan serta kesehatan keluarga kita. Teman-teman yang terkasih, mari kita bersulang. Siapa itu? Apa yang terjadi? Siapa dia? Sangat tidak sopan. Ya Tuhan, Dia temanmu? tidak. Saya tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin saya mengenal seseorang seperti dia? Ada sedikit kejadian yang baru saja terjadi. Ini agak menghidupkan pesta. Teman-teman yang terkasih, mari kita minum. Sekarang saatnya menari. Semoga Anda bersenang-senang dan menikmati diri Anda. Direktur Rao, maukah Anda menari? Direktur Rao, bagaimana tarian saya? Sangat bagus. Apakah Anda pernah belajar menari? Tentu saja.
Ingatlah untuk memanggil saya jika Anda membutuhkan peran menari. Maka saya akan meminta nomor telepon Anda. Bagaimana? Tidak masalah. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Gadis cantik, maukah Anda menari dengan saya? Mengapa saya harus menari dengan Anda? Tinggalkan saya sendiri. Wei. Menarilah denganku. Oke. Chen Bin, terima kasih atas dukunganmu selama bertahun-tahun yang membantu Xiongda melewati banyak kesulitan. Mari kita bersulang untukmu. Terima kasih. Pesta hari ini sangat meriah. Semuanya terlihat begitu elegan. Pasti mencerminkan gaya Xiongda. Saya hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan teman-teman kita bersama. Ayah, maafkan aku. Ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Kian, jadi aku terlambat. Biar saya perkenalkan. Ini Bapak Ling, Ketua Xiongda. Senang bertemu dengan Anda. Ini Ibu Ling. Senang bertemu dengan Anda. Ini putri saya Kian. Dia baru saja kembali ke Tiongkok. Dia sibuk bekerja setiap hari. Putri Anda sudah tumbuh menjadi seorang wanita muda sekarang. Kita tidak pernah menyadari betapa tuanya kita sampai melihat anak-anak kita. Kian, berapa umurmu? Dia sudah 26 tahun. Anak-anak zaman sekarang memang seperti ini. Kamu sudah 26 tahun. Kamu masih single atau sudah punya pacar? Saya masih single. Anak muda zaman sekarang lebih fokus pada karir. Bapak Ling, kenapa saya tidak melihat putra Anda? Putra saya, dia mungkin sedang di lantai dansa. Saya pikir dia sedang menari. Bagaimana kalau ini? Mari kita cari waktu dan memperkenalkan mereka satu sama lain. Anak muda lebih banyak kesamaan. Ide bagus, Kian. Saya akan mencari hari dan mengajakmu keluar untuk minum kopi atau makan bersama. Bagaimana menurutmu? Tentu Ibu Ling. Ayah teman saya ada di sana. Saya akan menyapa mereka. Oke, silakan. Permisi. Silakan lanjutkan. Bapak Chen, putri Anda sangat cantik. Ya, gadis yang sangat baik. Terima kasih. Dunia ini kecil sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku Meng Tong. Teman sekelasku mengundangku. Benar Meng Tong? Ya, kami dulu sekelas. Wanita ini
Dia Miss Chen, bos perusahaan kami. Halo Miss Chen. Senang bertemu denganmu. Aku akan ke sana untuk memeriksa temanku. Nikmati waktu kalian. Oke, silakan. Bersulang. Bersulang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bukankah pesta anggur seperti ini sedikit membosankan? Ya, sedikit. Mau kita ambil lebih banyak anggur? Miss Chen. Aku masih punya urusan, aku harus pergi sekarang. Jika kamu pergi, aku akan kesepian di sini. Gaunmu terlihat bagus. Sampai jumpa besok. Ling Xiao, kamu di sana. Kukira kamu sudah pergi. Aku akan pergi Meng Tong. Terima kasih telah membantuku tadi. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Tidak perlu tapi. Jika kamu bisa kembali ke Xiongda, itu akan membuat pekerjaanku jauh lebih mudah. Apakah wanita itu bosmu? Dia? Ya. Dia sangat baik. Baik bagaimana? Tidak peduli seberapa baik dia, akan jauh lebih baik menjadi bosmu sendiri. Benar? Sepertinya aku punya satu lagi yang membujuk. Aku hanya tidak mengerti. Apakah toko 4S benar-benar begitu menarik? Hingga kamu rela meninggalkan seluruh Xiongda? Bukan tentang toko 4S. Sejak kecil aku selalu bermimpi untuk menjalankan toko modifikasi mobilku sendiri. Jadi aku harus mulai dari tingkat dasar untuk mengetahui kebutuhan setiap pelanggan. Jangan bicara lagi. Ayahku membutuhkan bantuanmu. Semoga sukses, bro. Aku pergi. Jangan khawatir. Kamu terlambat lagi. Pagi, kamu terlambat lagi. Lihat dia. Wewe. Kamu terlambat lagi? Mr. Shao tidak senang dengan file ini. Kamu perlu mengerjakannya lagi. Selesaikan secepat mungkin. Selesaikan sebelum COB. Dan taruh di mejaku. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya dalam 1 hari saja? Cari tahu sendiri. Yang ini? Bagaimana menurutmu tentang roadshow? Ide bagus. Itu akan menarik perhatian publik. Ling Xiao, bagaimana menurutmu? Tidak ada yang orisinal dari itu. Dan itu tidak akan membantu publikasi kita. Orang yang menontonnya tidak benar-benar tertarik untuk membeli mobil. Plus itu bukan cara yang baik untuk memperkenalkan budaya perusahaan kita. Jadi apa saranmu? Bagaimana menurutmu tentang mikrofilm? Kami sudah memikirkannya. Tapi biayanya akan terlalu tinggi, kamu tahu? Anggaran kita bahkan tidak cukup untuk membayar para aktor. Apalagi biaya produksi. Mudah untuk menemukan aktor. Kami bisa meluncurkan audisi terbuka. Mulai dari karyawan kantor hingga mahasiswa. Prosesnya sendiri sudah merupakan iklan. Itu masuk akal, ide bagus. Apakah kalian setuju? Menurutku itu ide yang bagus. Acara bakat saat ini biasanya menarik banyak perhatian. Oke. Minta Departemen Perencanaan untuk membuat rencana proyek. Oke. Mr. Zhao, ini laporan yang sudah direvisi. Taruh di sana.
tidak terlalu buruk. Terima kasih Mr. Zhao. Untuk Aku akan terus membaca berusaha. file-file ini Kalau dan butuh aku belajar beritahu, aku dari akan yang memberimu lain 3 dan hari. kemudian tulis laporan untukku lagi. Sebanyak. Ini, Jangan lupa tutup pintunya. Ganteng banget. Lihat, lihat. Dia kalau tidak lebih. Setampan Tuan Zhao. Ya, tampan sekali. Wei Wei, Hai, tampan sekali. aku bawakan sesuatu untukmu. aku sedang bekerja, ini kantor kita. Kamu ngapain? Kenapa dia ngobrol sama dia? Aku bawakan rok untukmu. Kemarin aku buatkan rokmu. Aku mohon. Bisa kasihan nggak? Jangan ganggu rekan kerjaku. Tuan Zhao, Halo Tuan Zhao, Apa pekerjaan yang kuminta sudah selesai? aku baru mau mulai. Kerjakan sekarang. hei kamu lupa barangmu. Kalau kamu nggak suka, aku bisa belikan yang lain. Aku taruh di mejamu. Kamu datang ke kantorku buat ngejar cewek? Apa dia beda? Mau tinggal sebentar di kantorku? Mungkin lain kali. Aku masih ada kerjaan, aku harus pergi. Kamu pikir aku harus jauhi dia? Gimana kalau rekan kerjaku mikir ada sesuatu? Antara Zhao Zhenan dan aku, gimana aku jelasin itu? Kamu takut apa? Mereka cuma iri sama kecantikan alami kamu. Dunia ini kejam. Siapa yang gak pernah digosipin? Kenapa kamu gak kasih tahu aku lebih awal kalau kamu punya bos kayak gitu? Kamu mau ngapain? Aku bisa ngapain? Aku cuma mau cari tahu lebih dalam. Kamu contoh tipikal. Cinderella jadi putri salju. Aku yakin bosmu. Hah? Maksudmu apa, Hah? Jangan pura-pura nggak tahu. Aku yakin dia tertarik sama kamu. Kamu pasti ngerasain sesuatu. Ngaku aja. Dia memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, oke? Nonton saja TVmu, aku akan tidur. Selamat malam. Selamat malam. Baik malam. Dah? Mimpi indah?
keno. Ling Xiao Tuan Zhao. Ling Xiao Tuan Zhao Li Jik Xiao Tuan Zhao. Kamu juga tidak ingin melihat mereka, kan? Aku membelikan ini untuknya di hari ulang tahunnya. Apa yang sakadai pakai anak muda zaman sekarang? Luar biasa. Dia tidak pernah memakai baju yang kubelikan untuknya. Dia selalu membeli bajunya sendiri. Anakku, bahkan setelah dewasa dia tidak memberiku ketenangan. Berhenti membereskan. Lagi pula dia tidak akan kembali. Bagaimana aku bisa berhenti? Dia anakku demi Tuhan. Ling, kamu tahu apa? Ketika aku membereskan tadi, aku menemukan beberapa baju ayahku. Aku memberikannya sweater ini sebagai hadiah di hari ulang tahunnya. Aku yang merajutnya. Dulu aku baru belajar merajut sweater. Bahkan lengannya tidak rata. Ketika saudaraku melihat dia berkata padaku sensiapari. Kakak rajutkan satu untukku. Dan sekarang bertahun-tahun telah berlalu. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi akan jadi hari peringatan kematian ayah. Jangan lupa minta Ling Xiao kembali. Ling, menurutmu mereka akan datang kali ini? Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kita makan bersama. Bagus. Aku sangat senang hari ini. Kamu tidak hanya ingat hari ini adalah ulang tahunku, tapi juga datang untuk merayakannya. Ini reuni yang sangat membahagiakan. Jadi, aku akan mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan sebuah keputusan mulai sekarang. Setiap festival pertengahan musim gugur, kita akan mengambil sehari libur dan berkumpul untuk merayakannya. Jika kamu setuju, silakan angkat gelasmu dan habiskan. Aku setuju. Setuju. Aku setuju. Bersulang. Kamu juga angkat gelasmu, oke? Ini cheers. Baiklah Mei Hua. Ayah, tekanan darahmu tinggi, jangan minum terlalu banyak. Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Jiang Wo, izinkan aku mengajakmu bersulang. Sekarang mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada ayah bersama-sama. Ayah selamat ulang tahun. Kakek selamat ulang tahun. Ucapkan selamat ulang tahun kepada kakek ayo. Silakan ambil sendiri. Ini ambil lagi. Hati-hati panas. Udang lagi. Coba rasakan. Aku sering makan udang. Tapi resepmu selalu yang terbaik. Tentu saja. Aneh sekali. Anak-anak muda bilang bahwa memuaskan perut suamimu adalah cara untuk menjaga hatinya. Kalau aku tidak punya keahlian memasak yang baik, bagaimana bisa aku membuatmu tetap tinggal denganku? Kalau begitu, aku seharusnya menikahi seorang koki pada saat itu. Tapi mereka tidak secantik aku. Lagi pula anakku juga suka masakanku. Ketika aku memasak sup ayam ginseng atau daging sapi rebus dengan lobak, aku selalu memasak satu panci besar. Dan dia selalu makan satu mangkuk besar, dia sangat menyukainya. Benar sekali. Anak kita luar biasa dalam segala hal. Tapi ketika berbicara tentang pekerjaan, dia tidak pernah mendengarkanku. Dia anakmu. Kamu harus bicara dengannya dan membimbingnya dengan baik. Tapi kamu selalu memberinya perintah. Dia tidak tahan dengan itu. Orang-orang sekarang sering berbicara tentang tekanan besar. Kamu memberinya terlalu banyak tekanan. Bagaimana kalau begini? Minta anak kita pulang untuk makan malam. Katakan padanya bahwa asalkan dia bahagia. Aku tidak akan ikut campur dalam urusannya lagi. Benarkah? Akhirnya kamu sadar? Ini aku akan memberimu hadiah udang. Baiklah si Penida. Kamu menonton terlalu banyak drama Korea sampai belajar sedikit bahasa Korea.
Zenan, apakah kamu sudah meninjau laporan keuangan tahunan perusahaan? Ayah, aku baru saja mau memberitahumu. Aku perhatikan kita punya pemegang saham misterius yang belum pernah muncul. Dan diam-diam membeli saham dari pemegang saham minoritas kita. Aku tahu itu, jangan khawatir. Dia hanya memegang sekitar 2 atau 3% saham untuk saat ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu perlu melihat gambaran yang lebih besar dan berpikir jangka panjang. Perhatikan lebih banyak situasi rekan-rekan kita. Tapi ayah, aku ingin tahu. Apakah kamu sudah memperhatikan pemegang saham ini sebelum aku kembali ke Cina? Tidak, aku pikir dia baru mulai bergerak. Jika dia baru mulai, dia pasti punya rencana. Jangan panik, ini bukan pertama kalinya. Aku melihat hal seperti ini. Zenan, kamu tidak perlu khawatir. Karena dia bersembunyi sekarang. Kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia mungkin salah satu dari orang kita. Jadi kamu perlu memiliki penilaian yang jelas tentang staf kita dan tahu siapa yang harus dipercaya. Oke, itu juga pemikiranku. Baiklah Zenan, aku akan segera kembali ke Cina. Jangan khawatir tentang apapun, lakukan saja pekerjaanmu. Tenang ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku percaya padamu. Kamu punya banyak makanan. Kamu bisa berbagi camilan dengan teman sekamarmu. Aku akan taruh barang beku di freezer. Aku beli banyak. Lihat kulkasmu. Tidak ada apa-apa selain coke. Aku belikan kamu yuntun. Aku juga beli zongzi dan huntun. Mama, kamu beli terlalu banyak. Aku tidak butuh barang-barang itu. Kamu tidak tinggal bersama kami. Tentu saja aku khawatir tentangmu. Aku memberitahumu. Hanya orang tuamu yang benar-benar peduli padamu di dunia ini. Apa kamu sibuk sekali bekerja di toko 4S? Apa kamu benar-benar sibuk? Tidak, ketika aku pulang kerja. Aku hanya masak sesuatu yang sederhana. Selain itu, setiap kali aku pulang untuk makan, ayahku lebih cerewet daripada kamu. Apa aku cerewet? Dan kamu selalu ikut campur dalam hidupku. Apakah kita pernah sungguh? Selama kamu pulang untuk makan malam, aku tidak akan ikut campur dalam hidupmu lagi. Jadi kapan kamu pulang untuk makan malam bersamaku? Kalau begitu aku akan pulang untuk makan malam besok malam. Sungguh? Itu hebat. Aku tidak akan ikut campur dalam hidupmu lagi. Aku pergi. Ibu, biar aku antar kamu keluar. Kamu akan mengantarku keluar? Kamu sangat mencintaiku? Tentu saja aku mencintaimu. Anak yang baik. Ingat pulang lebih awal besok. Ibu yang terbaik. Itu benar sekali. Banyak sekali makanan. Aku akan memakannya untukmu. Silakan makan. Kamu akan sangat membantu jika bisa menghabiskannya semua. Masih ada lagi di kulkas. Ibumu sangat perhatian. Dia bahkan membelikanmu ini. Ambil saja. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Dia membelikannya untukmu. Bagaimana aku bisa mengambil keuntungan dari cintanya padamu? Tidak apa-apa. Ibuku punya terlalu banyak cinta. Aku bisa berbagi denganmu. Hei bro. Ibumu sangat mencintaimu. Mengapa kamu tidak menerima cintanya? Kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Kamu tahu? Kamu tidak mengerti. Ibuku mencoba menggoyahkan keinginanku agar aku pulang bersamanya dan membiarkan mereka mengendalikan hidupku. Jika kamu jadi aku, apakah kamu akan tergoda? Goyahkan, ayolah. Bagaimanapun juga, menurutku kamu harus pulang dan membantu ayahmu. Pasti sulit baginya mengurus perusahaan sendirian. Tapi di sisi lain, akan lebih baik jika kamu tidak pulang. Kalau tidak, di mana aku bisa menikmati makanan enak sebanyak ini? Plus, tidak ada yang akan berbagi sewa denganku lagi. Pagi.
Pagi. Kamu di sini. Kamu sedang sarapan? Kopi sandwich. Kamu bercanda? Ling Xiao itu sarapanku. Kamu bisa makan mie instan. Hei Ling Xiao. Teman macam apa kamu ini? Kamu memberiku mie instan yang baru kamu gigit? Apa? Kamu pikir aku jorok? Sapet Lamaiken. Kita akan segera rapat. Bucen pagi. Bulletin Chen Page. Pagi. Bucen selamat pagi. Pagi. Ayah aku pulang. Kamu pulang. Sini duduklah. Pak Ling minumlah teh. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Lumayan bagus. Kamu bilang meninggalkan rumah akan membantumu berkembang lebih cepat. Tapi apakah toko kecil seperti itu benar-benar bisa membantumu tumbuh? Ketua, ada seseorang dari perusahaanmu yang ingin bertemu. Oke, suruh dia masuk. Silakan. Ketua, Meng Tong ada apa? Departemen pembelian ada dokumen mendesak yang perlu tanda tanganmu. Oke, ikut aku ke ruang kerjaku. Ngomong-ngomong Ling Xiao, aku juga ingin memberimu ujian. Ikutlah dengan kami. Ketua, ini dokumennya. Ling Xiao, sini duduklah. Kacamata tertinggal di ruang tamu. Bantu aku periksa apakah ada kesalahan. Jadi ada masalah? Aku rasa tidak. Tidak? Kalau begitu tanda tangani untukku. Apa? Ketua, apa Anda yakin tidak akan meninjaunya? Aku percaya Ling Xiao. Dia sudah membantuku meninjau kontrak sejak kecil. Sini tanda tangani. Ling, makan malam sudah siap. Ayo makan. Oke. Selesai. Oke, terima kasih. Ayo mari kita makan malam. Ayo makan. Kamu masak cepat sekali. Nak, ayo makan. Bu, kamu masak banyak sekali. Sini Meng Tong, duduklah. Ketua, saya harus kembali ke perusahaan. Saya harus mengirimkan file yang mendesak. Pekerjaan tidak pernah selesai. Ayo duduk dan makan malam dulu. Kamu harus makan dulu. Benar, duduklah. Bu, makanannya kelihatan enak.
Sini nak makan udang ini favoritmu. Terima kasih Bu. Meng Tong kamu dan Ling Xiao seumuran. Dan kalian berdua punya lingkungan tumbuh yang mirip. Tapi yang saya suka dari kamu adalah kamu mau mengasah diri di perusahaan besar setelah kembali ke Tiongkok. Itu pilihan yang sangat cerdas. Tapi Ling Xiao, saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu lebih memilih bekerja untuk orang lain daripada untuk bisnis keluarga kita? Jika kamu tidak nyaman menjadi bawahan saya, tidak masalah. Grup kita punya banyak cabang. Kamu bisa pilih yang mana saja. Saya harus menerima telepon ini. Kita sedang makan, kenapa kamu bicara tentang itu? Halo? Oke, saya akan segera ke sana. Tugas memanggil. Kalian makan saja. Selesaikan makan malammu dulu. Nak, kamu bisa pergi setelah makan malam. Kamu. Ketua saya akan bicara dengannya. Meng Tong, jangan repot-repot, makan malammu dulu. Permisi. Lihat, dia pergi lagi. Kamu janji padaku tidak akan ikut campur urusannya lagi. Saya berusaha keras membawanya kembali untuk makan malam. Tapi kamu membuatnya pergi lagi. Kita bahkan tidak bisa makan bersama sebagai keluarga. Berhenti bicara, makan saja. Ling Xiao. Ketua tidak bermaksud buruk. Tolong jangan salah paham dengannya. Aku tidak. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun bersamanya. Jangan khawatir. Apa aku mengganggu keluargamu? Meng Tong, kamu salah paham. Aku baik-baik saja dengan semua yang ayahku katakan padaku. Aku tahu dia ingin memberiku semangat. Aku pergi karena memang ada hal yang harus kulakukan. Senang mendengarnya. Aku khawatir tidak bisa memenuhi keinginan ayahku. Aku hanya berharap kamu bisa membantunya mengelola Xiongda. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakannya. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Silakan masuk. Sampai jumpa. Tapi tanpa uang, bagaimana kita bisa mempromosikan audisi terbuka? Jangan khawatir tentang itu. Kami memiliki lebih dari 10.000 anggota. Dan akun publik kami memiliki lebih dari 100.000 pengikut. Selain itu kami memiliki situs web resmi. Platform media kami sendiri saja sudah cukup kuat. Benar juga. Asalkan para pemenang bisa mendapatkan hadiah tertentu. Aku yakin kita akan menemukan orang yang kita inginkan. Menemukan orang tidak sulit, menemukan orang yang tepatlah yang sulit. Bagaimana bisa? Jika pemilihan kami berakhir terlalu cepat, itu tidak akan mencapai efek promosi yang kita inginkan. Aku pikir kita harus melakukan beberapa putaran dan membuat setiap putaran menarik. Kita perlu memasukkan nilai dan karakteristik merek kita dan menarik mereka yang tidak terlalu mengenal mobil, tapi memiliki daya beli yang nyata. Bagaimana dengan permainan? Ide bagus. Ling Xiao, mari kita ikuti rencanamu. Oke, aku akan membuat kerangka dulu. Kalian bantu aku menambahkan detailnya. Permisi sebentar. Akhirnya selesai.
Kamu sudah tidur. Belum. Besok ada audisi untuk iklan. Apakah kamu akan datang? Aku sutradaranya. Kalau begitu aku akan datang. Bagaimana responsnya? Luar biasa. Lebih dari 30.000 orang telah mendaftar. Saya pikir akan lebih banyak lagi sebelum batas waktu. Hebat. Keren. Kita harus berterima kasih kepada Ling Xiao atas keberhasilan acara ini. Ini juga hasil dari kerja tim kita yang luar biasa. Bro, kamu hebat sekali. Bagaimana kalau ini? Aku akan mentraktir kalian semua makan malam nanti. Yo, keren. Hebat. $616? Permisi, apakah Direktur Rao ada di sini? Silakan masuk. Lihat tempat ini. Semakin tinggi semakin baik. Ning Sue, kami menunggumu cepat. Tunggu. Iklan apa ini? Pakaian dalam. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Apa? Kamu tidak syuting pakaian dalam? Aku pikir kamu pernah melakukannya sebelumnya. Aku agak malu. Bayangkan saja kamu sedang di pantai. Temanku bilang, saat mereka syuting iklan pakaian dalam. Jangan khawatir, aku di sini, kamu akan aman. Aku hanya percaya padamu, Direktur Rao. Pergi ganti baju. Oke, ikuti aku, silakan. Audisi dulu lalu kita langsung syuting setelahnya. Oke, Kak. Tuan Liu. Tuan Liu, siapa yang paling kamu sukai? Yang ini.
Sama. Jadi kapan kita bisa syuting resmi? Sekarang. Sekarang? Bawa modelnya untuk berganti. Nona Sue, ikuti saya silakan. Tuan Liu, permisi. Ini kartu nama kami, oke? Semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. Oak. Tuan Liu, kami sangat menantikan untuk bekerja denganmu. Menurutku kamu adalah orang yang sangat baik. Kamu manis sekali. Tidak masalah. Terima kasih. Tuan Liu. Sibuk ya? Tuan Liu. Ruangan mana? Mr. Liu, kamu membuatku kaget. Jangan gugup, kita sudah pernah bertemu. Sebenarnya kami sedang mencari model seperti kamu. Perusahaan kami akan memasuki pasar desain avant-garde. Aku ingin menandatangani kamu. Pembayaranmu di tahun pertama akan 3 juta. 3 juta? Ya, 3 juta. Aku ingin kamu menjadi juru bicara merek kami. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya bagus. Sungguh? Apa yang terjadi? Jangan panik. Begini. Kami perlu berkomunikasi lebih dalam dengan model yang kami tanda tangani, kamu mengerti? Apakah kamu? Mr. Liu. Oke, ini bagus. Ping, kemarilah. Dia pergi. Apakah dia? Lepaskan aku. Aku sedang mengajarimu. Mr. Liu. Mr. Liu. Mr. Liu. Dia adikku. Ya ampun, adikmu sangat luar biasa. Jika kamu ada pertanyaan, bisakah kita syuting iklannya dulu? Jika kamu membawa adikmu lagi, sebaiknya kamu memberitahuku dulu. Mr. Liu, dia tidak tahu apa-apa. Aku minta maaf untuknya. Jika ada masalah tentang modelnya, kita bisa membicarakannya berdua saja. Disitulah kamu salah. Aku hanya berpikir adikmu sangat menakjubkan. Aku ingin mengundangnya menjadi juru bicara merek kami. Itu saja. Kamu berbohong. Itu tidak benar. Dia ingin mengambil keuntungan dariku. Tidak, bukan seperti itu. Kapan aku melakukan itu? Bukankah kamu? Mr. Liu, orang harus tahu apa itu malu. Jangan mencampur aduk urusan pribadi dengan pekerjaan. Berhenti. Apakah kau bilang aku tidak tahu malu? Jangan berbohong padaku. Nama keluarganya Yang dan nama Murao. Kalian bahkan tidak punya nama keluarga yang sama. Jangan kira kau bisa menipuku. Aku tahu apa yang kau rencanakan. Sudah banyak sutradara sepertimu yang kulihat. Pikiranmu sama saja denganku. Berhenti berpura-pura. Kau salah paham. Bagaimana aku bisa salah? Sebagai sutradara aku punya batas moral. Karena aku yang membawanya ke sini, aku harus bertanggung jawab atasnya. Ya ampun. Dengarkan baik-baik. Jangan sekali-kali menyentuhnya. Lalu apa? Kau akan memukulku? Kau pikir dirimu hebat ya? Kau tidak mengerti romansa. Jan, kau suka agak camper. Apakah kau masih mau bekerja di sini? Kalau tidak, pergi saja. Kau mau aku pergi? Bagus. Dengar baik-baik. Memalukan sekali bekerja dengan orang sepertimu. Ayo pergi. Kembali lagi. Aku akan mengusirmu dari industri ini. Mari minum. Yang ini enak. Dan yang ini juga. Minum lagi. Mari kita bertemu sekali sebulan mulai sekarang. Semua aku yang traktir. Hari ini, aku ingin memuji salah satu rekan kita. Meskipun dia baru bergabung dengan perusahaan kita, dia sudah mendapat 2 pesanan besar. Dan dia adalah Ling Xiao. Kerja bagus, hebat. Luar biasa. Ling Xiao, apakah ada yang ingin kau katakan? Menurutku hal terpenting adalah fokus pada apapun yang kamu lakukan. Dan memberikan seluruh hati untuk pekerjaanmu. Sebenarnya aku hanya merasa beruntung. Aku harap aku bisa belajar lebih banyak dari kalian semua. Di sini mari kita terus berjuang untuk perusahaan kita. Terus berjuang.
Semangat! Silakan duduk. Mari makan, ayo. Enak. Ling Xiao, coba ini. Terima kasih Nyonya Chen, silakan makan Nyonya Chen, saya ingin bersulang untukmu. Ling Xiao, biarkan aku. Terima kasih atas dukunganmu. Letakkan ini di sampingmu, atau kamu tidak bisa mencapainya. Isi gelasku. Saya sangat menyesal tentang hari ini. Tidak apa-apa. Tidak, ini semua salahku. Saya gagal melindungimu. Saya sangat bodoh sehingga hal seperti itu terjadi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Saya tahu hal-hal ini akan terjadi. Saya hanya tidak tahu itu akan terjadi pada saya. Tapi tidak apa-apa. Saya belajar dari kesalahan saya. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar membuat saya terkesan. Serius. Ketika kamu berbalik dan membawa saya keluar dari ruangan, kamu terlihat sangat tampan. Kamu seperti superhero. Kamu memujiku. Kamu memiliki keberanian untuk menghadapi sisi gelap masyarakat. Kamu adalah pahlawan. Dan ketika kamu berkata, bagaimana kamu mengatakannya? Sangat memalukan bekerja dengan orang sepertimu. Itu sangat keren. Kamu sangat adil. Seperti prajurit yang mengambil sumpah kematian. Bakatmu akan sia-sia jika kamu bukan seorang aktris. Waktuku akan datang.